sibuk urusan sendiri, terus kita kepengen bikin sesuatu yang bisa kita bikin bareng-bareng. Jadi kayak yang bisa jalan bersamaan, yang kayak menyatukan lah gitu. Terus habis itu kita tuh awalnya dapat tempat ini, terus kita trying to figure out kira-kira apa ya yang kita bisa bikin. Halo semuanya, teman-teman yang ada di sana, di luar sana, dimanapun kalian berada. Dan kita balik lagi di dalam Inspirasi Kardus. Dan kita hari ini sedang bersama dengan salah satu owner yang jelas membuat es krim enak lah di Jakarta pokoknya. Nah, mari kita bertemu dengan Mbak Lia. Oke, halo. Sculptor ini nih apa sih ini sebenarnya? Oke, Sculptor itu sebenarnya adalah kita tuh bikin homemade ice cream. Kita bikinnya tuh bener-bener homemade. Jadi actually yang bikin ice cream tuh adalah aku sama mamaku sendiri. Gitu. Jadi ya bisa dilihat ini produk-produk kita. Oh, oke. Dan kalau boleh tahu ini ada berapa varian rasa sih? Kita tuh sekarang ada, ini aku sebutin satu-satu aja ya. Ada strawberry cheesecake, ada tiramisu, ada Oreo, ada Nutella, Biscoff, rum raisin, sama salted caramel. Ada 7 rasa ya. Oke. Nah, awal mulanya tuh kayak gimana sih sampai kepikiran buat Sculptor ini? Oke, jadi pada awalnya adalah kita tuh sekeluarga nih berlima. Berlima itu kakakku waktu pada saat itu baru menikah. Terus habis itu aku juga lagi sibuk kuliah, sibuk kerjaku sendiri. Terus habis itu mamaku juga sibuk urusannya sendiri, papaku sibuk urusan sendiri. Terus kita kepengen bikin sesuatu yang bisa kita bikin bareng-bareng. Jadi kayak yang bisa jalan bersamaan, yang kayak menyatukan lah gitu. Terus habis itu kita tuh awalnya dapat tempat ini, terus kita trying to figure out kira-kira apa ya yang kita bisa bikin. Terus pada awalnya kan ini kegiatan activity area ya actually di surroundingnya ini. Terus kita berpikir banyak keluarga yang datang sama anak-anak kecil gitu kan, main skateboard atau main sepeda. Terus kita tuh berpikir tempat ini kan mostly outdoor ya. Kita kepengen apa yang bikin yang seger kali ya gitu. Terus habis itu kita semua tuh juga kebetulan suka banget sama es krim. Jadi terus ya udah kita mulai ngedevelop, kita coba deh bikin es krim gitu. Terus kita cari-cari tuh di internet how to make ice cream. Jadi kayak kita coba-coba rasa, kita coba-coba resepnya juga gitu. Itu berarti benar-benar sendiri ya? Sendiri, semuanya sendiri. Kita pokoknya kita dapat satu resep masternya, terus kita try to kita kemas lagi, kita modifikasi lagi sesuai sama yang kita mau gitu. Gitu, jadilah kita bikin es krim. Oke. Nah, terus kendalanya apa sih dalam membangun brandnya sendiri? Apakah ada tantangannya itu apa gitu? Challenge-nya? Kalau tantangan sih kayak tadi aku bilang ya, kayak aku sama keluarga tuh punya urusannya masing-masing. Jadi itu kayak sebagai sides-nya kita kan. Jadi kendala pertama adalah karena kita sibuk sendiri, jadi kita nyari waktu bersama-sama untuk ngedevelop ini tuh actually itu bagian dari struggle kita gitu. Terus juga sama ya ini lagi shifting tempatnya, surrounding ini jadi lagi direnovasi, terus habis itu juga lagi ada pandemi gitu-gitu kan. Jadi kita tuh lagi berusaha banget nge-shift bisnis kita jadi online base aja. Actually karena di tempat ini yang banyak datang juga anak-anak sekolah, dan sekolah di daerah ini juga lagi nggak ada maksudnya mereka juga nggak masuk ke sekolah kan, jadi nggak ada yang datang juga, maksudnya berkurang banget lah dari customer kita yang biasanya datang itu juga berkurang kan. Terus penetrasi apa yang udah dilakukan buat ngerubah strateginya ke online gitu? Kalau itu kita sekarang mulai ini nih, kita bikin strategi untuk gifting ya actually, karena sekarang kan kayak kita sama-sama lagi di rumah aja sebelumnya gitu kan. Terus kita lagi seneng banget kirim-kiriman something ya kan. Terus habis itu, dan aku juga merasa sekarang orang-orang tuh juga lebih antusias sama produk lokal. Jadi kayak mereka tuh trying to figure out apa sih produk-produk lokal tuh yang lagi in gitu kan, yang lagi yang menarik lah gitu. Kita lagi mencoba masuk sih. Kalau kita tuh selain utilizing social media ya of course, tapi karena kita juga lebih ke keluarga, kita tuh
mengutilize kita masing-masing as a family itu kan pasti punya teman-teman sendiri, punya kayak punya kita beda different age range juga gitu. Jadi kita juga berusaha promosi, misalkan aku ke apa namanya, ke audiens aku sendiri, misalnya yang range umuran aku, terus kakakku juga ke teman-temannya, kakak iparku juga ke teman-temannya gitu-gitu loh. Jadi we're trying to biasanya juga mama sama papaku juga biasa share lewat WhatsApp group and his and her friends. Supaya terus pesan gitu-gitu. Ya. Pendapat kamu sendiri tentang entrepreneurship itu seperti apa sih? Gitu. Kalau pendapat aku ya, entrepreneurship kalau sekarang ya dengan kayak produk lokal-lokal yang udah banyak banget nih ada, itu tuh aku sangat antusias banget to actually be a part of that, ngerti kan? Jadi and actually kalau untuk umuran aku seru juga sih to develop something apa namanya bisa mengintroduce karya kita sendiri ke orang-orang luar yang bisa terus juga ya sebagai menjalani bisnis sebagai sampingan maupun itu bisa sampingan atau enggak gitu ya. Tapi it's actually apa ya? Tapi untuk saat ini kerja juga berarti? Aku kerja juga. Kerja juga berarti project ini masih sampingan. Iya, gitu ya? Sama keluarga aku pokoknya ini adalah sites kita gitu. Oke. Kalau bayangan kami ya, kita tuh kepengen gini, kita sih kalau for now kita pengen lihat dulu nih the surrounding pas habis renovasi itu is it potential untuk kami tuh masih punya offline base di sini gitu. Or kalau enggak emang kita tuh pengen fokus di online, tapi kita juga kepengen menambahkan varian-varian kita. Jadi misalnya kita juga ngedevelop tuh ice cream yang nggak milk based gitu. Terus habis itu kita juga lagi develop tuh kepengen ice cream tuh dibentuk form yang lain. Jadi instead of being in a jar, kita tuh juga kepengen punya ice cream tuh misalkan in a form of cake or like ya ada beberapa lah ide-ide kita yang lagi kita develop. Oke, teman-teman, kalau misalkan mau mencoba es krimnya ini bisa langsung ke Instagramnya di @sculptorjkt. Sculptorjkt ya. Ya, Sculptorjkt. Ya, terima kasih buat Mbak. Thank you so much. Semua